Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mawarti, NIM 200210092. Prodi Pendidikan Sejarah IKI PGRI Wates. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kronologi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembahasannya adalah pendirian BPUPKI, pendirian PPKI, proklamasi kemerdekaan, dan sidang PPKI. Pada slide selanjutnya, Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, kurang lebih 3,5 tahun. Pada awal sampai akhir penjajahan, Jepang banyak mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dalam rangka melawan perang Pasifik melawan Amerika, Jepang banyak menggunakan tenaga kerja Indonesia seperti Peta, Seidan, Heiho, dan Fujinkai. Pada tahun 1944, Jepang mengalami kewalahan, sehingga Jepang menyerah kepada sekutu. Selanjutnya, Jepang memiliki taktik agar wilayah jajahan loyal terhadap Jepang. Kemudian, Jepang mendirikan lembaga sebagai iming-iming terhadap rakyat jajahannya. Lalu, Jepang menjanjikan kemerdekaan terhadap rakyat Indonesia dengan mendirikan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI menghasilkan dasar negara yaitu Pancasila yang dilaksanakan pada sidang pertama yaitu 1 Juni 1945. Selanjutnya, Jepang mempertahankan wilayahnya sehingga Jepang diultimatum oleh Amerika. Amerika membawa bom dan menyatukannya di kota Hiroshima. Hiroshima adalah suatu kota yang menghasilkan berbagai macam senjata. Selain itu, Hiroshima adalah tempat strategis untuk mendarat kapal-kapal tempur milik Jepang. Akibat dari pemboman tersebut, wilayah Hiroshima rata dengan tanah. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mendirikan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai, yaitu Panitia Penyelidik Kemerdekaan Indonesia yang bertujuan menyelidiki hal-hal terkait dengan kemerdekaan. Karena tugas BPUPKI sudah selesai, maka BPUPKI dibubarkan. Kemudian pada tanggal 9 dibom kembali wilayah Nagasaki. Kemudian Jepang mengakui kekalahannya terhadap sekutu. Bertepatan dengan bom Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno dan Rajiman Diningrat terbang ke Dalat, Vietnam menemui Terauchi dan memberikan kemerdekaannya. Pada tanggal 13 Agustus, Soekarno kembali ke tanah air. Dan pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah kepada Indonesia. Kemudian Sultan Syahrir memaksa golongan tua untuk memerdekakan diri. Pada tanggal 16 Agustus terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian pada peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi di sore hari tanggal 15 Agustus 1945, golongan pemuda menjemput anggota PPKI yang menginap di Hotel Des Indes. Mereka dibawa ke salah satu markas di Jalan Perapatan nomor 10. Di tempat lain, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 16, golongan pemuda mengadakan rapat pukul 8 malam untuk memutuskan kemerdekaan Indonesia.
Rapat itu dilaksanakan rakyat Indonesia sendiri tanpa campur tangan orang asing. Dan selanjutnya inilah teks proklamasi autentik dan klat. Kemudian proklamasi dilaksanakan dan dibacakan oleh Soekarno di tempat Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Kemerdekaan ini bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Selanjutnya, inilah foto-foto kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya dilaksanakan sidang PPKI. Sidang PPKI dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Kemudian, sidang PPKI yang pertama yaitu tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan: pertama, mengesahkan Undang-Undang 1945. Kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan Hatta. Ketiga, tugas Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuk MPR dan DPR. Pada sidang tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua, membentuk pemerintahan daerah, yaitu menjadikan 8 provinsi. Sidang terakhir, yaitu yang dilaksanakan pada 22 Agustus 1945 menghasilkan membentuk Komite Nasional Indonesia. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Kemerdekaan hanyalah dapat dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka atau mati. Soekarno. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.